Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kuasanya yang hadir siapa? Marlon Sisialoho, Andri Surya. Ya. Ya. Betul. Kalau yang tergugat, Dari tergugat Apo 1 Tagalung, kemudian ada Pak Suryadi dan Pak Rangga. ini karena gugat dan tergugat baru bertemu sekarang ya. Ya. Untuk sidang pertama ini adalah mediasi. Jadi diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi. Sebelumnya ini boleh pertanyaan? Ini sudah pernyataan Mediasi prinsipal Pak. isinya hanya menerangkan bahwa kami sudah mengadakan mediasi. Ibu silakan. Iya. Nama di bawah. Jadi untuk pertama kali mediasi dan nanti dilaporkan ke Selasa depan. Siap ya? Selasa depan. Ini untuk pengantarnya ya. Jadi sidang ditunda tanggal 11 Agustus 2020 ya. Selasa Bu ya. Ya. Untuk melakukan hasil mediasi. Jadi nanti di sebelah ada mediator untuk melaksanakan mediasi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa terjadi kesepakatan. Nanti kalau misalnya terjadi kesepakatan pasti digelar derasnya kesepakatan ini ya. Baik. Kemudian, ya. Itu sidang ditunda tanggal 11 Agustus 2020 pada kedua belah pihak diperintahkan hakim tanpa dipanggil untuk melakukan hasil mediasi. Sidang. Iya. Hari ini agendanya mediasi untuk perundingan karena ya memang ada beda paham ya antara saya dengan mantan istri saya gitu. Beliau beranggapan bahwa semua yang didapatkan selama pernikahan saya 10 tahun dari 2000 sampai sekarang itu beliau sendiri yang menghasilkan tanpa ada andil saya gitu. Dia yang merasa menjadi kepala keluarga, kepala nafkah, pencari nafkah dan sebagainya, dan mengesampingkan apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kerjakan selama ini gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya mediasinya gagal karena itu. Yang saya sayangkan yaitu maksudnya dari mohon maaf dari kuasa hukumnya juga beranggapan seperti itu, padahal sama sekali tidak, karena perjuangan saya juga bisa dibilang luar biasa lah untuk pernikahan ini gitu loh. Mulai dari saya pernikahan dari nol, dari nggak punya apa-apa, saya ke Jakarta sama dia. Saya juga banyak memberi masukan di bidang entertain kepada dia karena saya juga duluan di Jakarta dulu sebagai saya punya band ya gitu, bidang entertainment, jadi saya juga banyak beri masukan dan saya juga untuk lagu-lagunya segala macam. Terus saya juga jadi manajer bisnis, road manager, sound manager, stage manager, sampai di acara jadi juri pun saya yang memberi kata-katanya untuk dia gitu. Semuanya saya yang di belakang layar, karena kebetulan saja dia yang di depan layar, saya yang di belakang layar. Jadi itu juga di situ juga ada andil saya gitu. Kenapa saya sekarang mengajukan gugatan pribadi karena itu gitu. Sementara beliau selama ini selalu beranggapan bahwa dialah yang menghasilkan,
mencari nafkah. Karena dia mungkin di depan layar, tapi saya di belakang layar. Terus terang, kalau di manajemen atau label lain, itu saya mengerjakan mungkin 5, 6, sampai 7 job desk selama ini gitu. Tapi yang dan semua penghasilan selalu saya langsung bypass ke rekeningnya mantan istri saya. Dan saya pun nggak pernah menuntut macam-macam gitu kan. Hanya beberapa hal yang saya inginkan untuk pencapaian sebagai penghargaan kepada kerja keras saya sendiri. Itu pun saya ambil dari penghasilan saya sebagai manajer gitu kan. Dan itu juga yang jadi masalah gitu. Jadi udah hari ini sih saya juga sudah berusaha gitu dari Bandung berangkat ke Jakarta dengan segala, saya meninggalkan ya usaha apa segala macam di Bandung gitu kan untuk kesini. Dan mantan istri saya juga begitu saja menggagalkan mediasi tanpa adanya usaha untuk musyawarah, membicarakan yang terbaik, karena kan kita juga ya mencari yang terbaik lah untuk kita berdua gitu, sama-sama saling ikhlas. Dan saya juga apa yang saya ajukan ini memang ketentuan hukumnya seperti itu berdasarkan undang-undang, dan saya juga punya andil dalam mencari nafkah. Hanya beda posisi, kalau dibilang lebih capek mungkin lebih capek saya gitu, karena saya di samping ya saya merangkap beberapa job desk. Bang Alif, mungkin kalau dari versinya Kak Janet ya, Bang Alif langsung ajukan permohonan Masih ada? Ya. Bang Alif pernah ngomong secara baik-baik? Saya ngomong baik-baik, karena kan ini gugatannya Janet kan akan dibicarakan secara kekeluargaan. Saya tunggu ada nggak itikadnya Janet secara kekeluargaan gitu kan. Saya tunggu, terus tahu-tahu ada postingan dia udah punya pasangan lagi, udah punya pacar yang mana dia katanya sih pengusaha kaya raya gitu kan. Oh gitu, yaudah nih kalau gitu kamu kan udah sukses nih secara materi, kamu udah sukses secara artis, dan saya juga anggaplah saya berjasa ngebantu kamu loh ketemu dia gitu loh. Saya selama ini ngebelain tidak dianggap sebagai suami, status saya disembunyikan, saya tidak punya anak, ditunda-tunda terus karena karir demi karir. Sampai 10 tahun saya menikah, saya tidak punya anak, dan keluar saya cuma bawa motor gitu. Akhirnya ya udah, kita selesaikan yuk, kita beres-beres yuk. Saya bilang seperti itu, kita beres-beres. Apapun yang menjadi hak kamu, jadi hak kamu. Apa yang menjadi hak saya, kamu harus kasih. Karena itu udah ada undang-undangnya, udah ada ketentuannya gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya gak akan minta banyak, saya hanya rumah Pondok Gede dan kendaraan mobil. Itu kalau nilainya mungkin sekitar hanya 30% dari semuanya gitu. Jadi tetap dia dapat 70% bagian dari harta bersama gitu. Saya bilang gitu, udah kita kekeluaran aja, saya rumah Pondok Gede harganya sekian dan mobil harganya sekian. Itu kalau dijumlahin mungkin sekitar 30% lah, sesuai dengan apa yang selama ini dia kasih ke saya persentase sebagai manajer gitu kan. Terus tapi Janet beberapa kali reply-nya ya langsung ke pengadilan, langsung gugat aja ke pengadilan, ajuin aja ke pengadilan. Saya nggak mau musyawarah, saya nggak mau kekeluargaan, saya maunya pengadilan sampai 4 sampai 5 kali dia WhatsApp seperti itu, masih ada buktinya. Jadi ya udah, akhirnya saya bilang ke Bang Moron, Bang, Janet nggak bisa diajak bicara baik-baik, ya udah kita ke pengadilan aja, kita ajukan aja. Bang, tapi cuma 2 itu aja ya, mobil sama rumah yang di Pondok Gede. Katanya ada 6 item. Katanya ada 6 item nih. 6 item itu semuanya, semua harta kita kan, semua inventaris harta bersama kita. Jadi dari 6 itu dari Mas Alif itu hanya meminta 3, yaitu rumah Pura Melati Indah, mobil Honda Accord sama Honda Civic itu, sama satu lagi motor Harley, udah itu aja. Iya, Seperti itu. Itu katanya artinya memang semua real itu hasil jerih payah Janet, dari nol sebelum kenal Mas Alif gitu. kata siapa? Dia Tadi menyampaikan bahwa perjuangan Janet untuk ke Jakarta itu sendiri, sampai hari terbentuk nama Jelita Janet baru Mas Alif hadir ke Jakarta seperti itu. Artinya Enggak, jadi gini, awalnya itu kan Jelita Janet itu keluar racun dulu, ya kan? Jadi dikeluarin tuh, terus
saya ninggalin kerjaan saya di Bandung untuk dampingin dia ke Jakarta. Saya ngekos sama dia, saya berjuang bareng-bareng di sini gitu loh. Mungkin dia lupa. Saya Honda juga, Vario. hah? Honda Vario. Iya, mungkin dia lupa gitu loh. Kita bawa CD lagu di reject, kita bareng-bareng nemu lagu di reject, bawa CD lagu di reject itu bareng-bareng ke station sama saya. Nah, tadi juga menurut Janet dari pembelian rumah dan mobil itu merupakan hasil 60% bagian dia mas setelah dibagi-bagi. Enggak pernah bagi-bagi. Jadi semua penghasilan selalu semua ke rekening dia. Ya. Neng, untuk nafkah, untuk keperluan rumah tangga segala macam, kamu beli apa, silakan potong aja. Saya nggak usah pegang uang, ngapain? Saya hanya pegang operasional aja sehari-hari untuk beli bensin. Berarti yang 20% ini mas nggak pernah nerima atau gimana? Enggak. Secara misalkan Ya. ada off air misalnya, off air, manggung nominalnya sekian, misalkan 100 perak, semua langsung ke dia tanpa dipotong dulu ke saya, transfer ke saya enggak. Karena saya beranggapan bahwa ini keluarga dia, itu harus bareng-bareng lah, gitu kan. Saya mulai sebenarnya dari nol sama dia kok. Saya juga dulu terus terang saya berangkat ke Jakarta, saya jual aset saya juga, saya jual drum, alat aset yang harusnya saya pakai untuk cita-cita saya sendiri. Tapi karena dia ingin menggapai cita-citanya, ya udah yuk, saya modalin deh Jakarta. Gitu. Saya beli, kita punya uang sedikit, kita bagi DP mobil untuk keperluan di Jakarta. Saya juga berandil di situ gitu di awal karir. Mas, Gitu. maaf sebelumnya tadi kan ada sebutan nominal bulanan yang Mas berikan ke Janet sebesar 5 juta itu Dia yang minta segitu gitu. Udah cukup segini. Saya bilang saya mah nggak ngitung, saya mah nggak perhitungan. Semuanya kan uang ada di rekening kamu, silakan pakai, gitu loh. Itu selalu saya bilang seperti itu karena Janet itu selalu menghitung semuanya gitu. Terlalu perhitungan kalau misalkan saya bukannya mau ngejelekin tapi kita mulai ini bareng-bareng. Dulu waktu saya zaman pacaran saya juga ngekosin dia kok. Saya juga ngebiayain kuliahnya kok sampai saya bela-belain saya nggak kuliah. Uang kuliah saya kasih ke dia kok untuk kehidupan dia gitu loh. Setelah nikah kenapa jadi berubah gitu? Setelah punya uang kenapa jadi dia merasa sendiri gitu loh. Dia merasa punya ini sendiri gitu loh. Saya loh yang lebih berjasa di rumah tangga ini gitu loh. Awalnya dia lupa apa gimana gitu. Saya herannya itu loh. Saya sampai detik sekarang sampai heran gitu loh maksudnya. Dulu awal nikah aja setahun 2 tahun kita tinggal di rumah orang tua saya gitu. Di rumah ibu saya. Even nikah pun sebagian besar saya kok. Kalau mau saya buka-buka semua nih, kalau misalkan Janet terus berkoar-koar menjelek-jelekan saya di media, terpaksa saya buka semua gitu. Di awal dulu, alhamdulillah gitu loh. Sebagian besar saya kok gitu. Saya pun ninggalin kerjaan di Bandung karena dia di Jakarta nggak ada yang bisa dipercaya, ya udah yuk sama saya gitu. Alhamdulillah saya juga ada teman-teman di Jakarta, terus saya juga ada pengalaman dengan media di Jakarta karena dulu saya ngeband, saya di label musik, jadi ya sedikitnya saya juga punya pengalaman lah gitu kan. Nggak akan terlalu gelap banget di Jakarta gitu. Mas,